Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kania Nur Aprita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai power and influence in leadership. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas 9 poin yang dimulai dengan definisi, sumber-sumber kekuasaan, macam-macam kekuasaan, cara memperoleh, cara mempertahankan, penyebab hancurnya kekuasaan, taktik mempengaruhi, efektivitas taktik mempengaruhi, dan juga studi kasus pada PT Purnama Adi Guna Sentosa Magelang. Yang pertama ada definisi. Definisi dari power menurut Nur Rahmi tahun 2014 merupakan kekuasaan untuk menggerakkan sumber daya manusia. Sedangkan influence menurut Nur Rahman tahun 2012 merupakan kekuatan untuk memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan. Lalu, definisi dari power and influence in leadership merupakan kemampuan pemimpin dalam memperoleh sesuatu yang diharapkan dengan cara bertindak mempengaruhi orang lain agar termotivasi untuk bertindak sesuai dengan instruksi. Selanjutnya ada sumber-sumber kekuasaan. Menurut Etsiomi terdapat dua sumber. Yang pertama kekuasaan jabatan yang diperoleh karena adanya jabatan formal. Yang kedua kekuasaan pribadi atau personal power yang diperoleh karena kepribadiannya yang dikagumi oleh para pengikutnya. Selanjutnya ada macam-macam kekuasaan. Menurut Kersey, Blanchard, dan Mettemeyer terdapat 6 macam. Yang pertama legitimate power, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi karena posisinya. Yang kedua ada reward power, kemampuan dalam menyediakan penghargaan. Yang ketiga coercive power, yaitu kemampuan dengan ancaman hukuman. Yang keempat ada referent power, kemampuan yang bersumber pada sifat-sifat pribadinya. Yang kelima ada expert power, yaitu kemampuan yang berdasarkan dari keahlian. Yang terakhir ada information power, yaitu kemampuan yang berdasarkan informasi yang dimilikinya. Lalu ada cara memperoleh kekuasaan. Menurut Haryanto terdapat dua cara. Yang pertama kedudukan, yang dimana yang bersangkutan memiliki jabatan atau sedang berada pada posisi tertentu. Yang kedua, kepercayaan, di mana yang bersangkutan dipercaya oleh anggotanya untuk menduduki kekuasaan tersebut. Selanjutnya ada cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, menghilangkan segenap peraturan lama. Yang kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan memperkokoh kedudukan pemimpinan sekarang. Yang ketiga, menyelenggarakan tata kerja organisasi yang lebih baik. Lalu yang terakhir, menguasai bidang keilmuan tertentu sebagai seorang pemimpin. Lalu ada penyebab hancurnya dari sebuah kekuasaan. Menurut Zainuddin tahun 2005 ada 4 penyebab. Yang pertama, adanya kekuasaan yang sentralistik. Yang kedua, kekuasaan yang mempunyai tata cara dan struktur yang tidak jelas. Yang ketiga, kekuasaan yang memiliki pertahanan yang lemah, tidak mempunyai kekuatan legitimasi. Yang terakhir, kekuasaan yang dipimpin oleh pemimpin yang krisis moral dan juga etika sehingga menimbulkan berkurangnya kepercayaan serta menumbuhkan konflik dan memungkinkan pergantian dari seorang pemimpin. Selanjutnya ada taktik-taktik mempengaruhi. Menurut Wahono ada dua taktik. Yang pertama hard taktik, terdiri dari legitimizing taktik, yaitu suatu taktik dengan menggunakan otoritas dan kedudukan untuk mempengaruhi anggota. Yang kedua ada coalition taktik, yaitu suatu taktik yang berkoalisi dan meminta bantuan pihak lain untuk mempengaruhi anggotanya. Yang ketiga ada pressure taktik, yaitu menggunakan peringatan, tuntutan yang berulang kali, dan juga ancaman. Selanjutnya ada soft taktik yang terdiri dari rational persuasion, yaitu taktik yang meyakini orang lain untuk menggunakan argumen yang logis dan juga rasional. Lalu ada exchange taktik, memberikan hadiah ke anggota dengan menginginkan sesuatu sebagai imbalannya kembali. Lalu ada personal appeals taktik, yaitu mempengaruhi anggota dengan landasan hukum, hubungan pertemanan maupun persahabatan. Lalu ada consultation taktik, yaitu taktik ketika kita meminta anggota untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan. Selanjutnya ada inspiration appeals taktik, yaitu taktik dengan meminta
ide dengan membangkitkan rasa antusias dan semangat dari anggota. Yang terakhir ada integration taktik, yaitu taktik berusaha untuk membuat senang dan juga tentram dari anggota sebelum mengajukan permintaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada efektivitas taktik. Dalam mempengaruhi, menurut Robbins ada 3, yaitu berdasarkan arah dari pengaruh, urutan taktik, dan juga budaya organisasi. Selanjutnya ada studi kasus dari PT Purnama Adiguna Sentosa, di mana kondisinya ini PT yang telah berdiri dari tahun 2000 hingga sekarang, yang menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di Magelang. Pada situasi pandemi tahun lalu harus membuat kemajuan target baru agar tetap bisa bertahan, sehingga muncullah permasalahan di perusahaan tersebut, yang dimana kondisi ekonomi yang tidak menentu yang diakibatkan karena efek pandemi menyebabkan tantangan sendiri bagi pengusaha properti dengan daya masyarakat yang berkurang, sehingga PT tersebut memberi tuntutan dan juga tantangan pada anggota karyawannya. Namun dalam pengaplikasiannya, tingkat penyesuaian diri dari karyawan termasuk belum cukup terbiasa dengan ritme kerja dan juga standar-standar yang ditentukan, sehingga hubungan antar karyawan dan juga pemimpin juga berkurang dan kurang memperhatikan kinerja satu sama lain, sehingga menunjukkan sebuah hubungan yang belum baik. Lalu solusi pada studi kasus ini, dilakukannya analisis penelitian tentang variabel motivasi kepada manajer lapangan yang mengatakan bahwa motivasi kerja dari pemimpin sangat mempengaruhi ritme karyawannya. Hal ini berdampak menciptakan lingkungan kerja yang positif, menunjukkan bahwa motivasi karyawan adalah positif sehingga berpengaruh terhadap kinerja. Dari pihak atasan PT Purnama Adiguna Sentosa ini, secara non-material dan material memberikan reward power dan beberapa materi dalam bentuk lain agar karyawan termotivasi terhadap tugas yang diberikan, sehingga berefek dan memberikan dampak terhadap kinerja yang bagus. Selain itu juga memotivasi karyawan dari dalam diri sendiri untuk selalu ingin menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan dan seperti memberikan kinerja yang terbaik agar mereka merasa puas setelah mencapai targetnya. Lalu apa keterkaitan studi kasus ini pada materi teori sebelumnya? Berdasarkan studi kasus di atas berkaitan dengan sumber-sumber dan macam kekuasaan. Pada sumber kekuasaan, position power merupakan kekuasaan seorang pemimpin yang diperoleh karena jabatan dalam suatu organisasi, sehingga orang tersebut harus dipatuhi dan diikuti kehendaknya. Lalu, pada position power juga mencakup reward power, yaitu bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan bagi karyawannya. Misal adanya gaji, promosi, atau penghargaan jasa, sehingga reward power ini berpengaruh besar terhadap permasalahan yang terjadi pada PT Purnama Adiguna Sentosa Magelang, yang terutama dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya pemaparan materi mengenai power and influence in leadership. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.